Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video hari ini guys, gue pengen sedikit share tips and trick buat kalian yang lagi belajar foto atau suka foto-foto nih. Dan setiap dari kalian pasti kan udah punya smartphone dong ya, tapi banyak yang belum maksimalin kapabilitas dari kamera yang ada di smartphone kalian. Makanya hari ini gue pengen share ada 3 tips and trick buat memaksimalkan kamera smartphone kalian. Dan gue akan pakai Realme C3 yang merupakan device terbaru dari Realme ini. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, Realme C3 ini merupakan smartphone terbaru dari Realme Indonesia buat segmen entry level. Jadi bakalan affordable banget buat kalian semua. Smartphone ini punya spesifikasi yang mantep banget guys buat kelas entry level. Kemarin kita sempat bahas di video unboxingnya. Jadi kalau kalian belum nonton, make sure aja cek linknya di atas. Atau nanti di akhir video juga gue bakal taruh video unboxingnya. Oke, dari segi value guys, smartphone ini punya banyak banget value positif di compare sama smartphone di kelasnya. Pertama, chipset yang digunakan itu sangat powerful yaitu MediaTek Helio G70. Layarnya juga berukuran gede 6,5 inci, baterainya 5000 mAh, dan yang keren lagi guys, smartphone ini udah punya triple kamera setup dengan susunan 12 megapiksel di lensa utama, 2 megapiksel di lensa portrait, dan ada lensa makro 2 megapiksel. Kemudian di kamera selfie-nya dia menggunakan sensor 5 megapiksel. Oke guys, sudah siap semua? Nah, sebelum kita mulai jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe ke Best in Tech YouTube channel biar kita bisa terus bikin konten-konten teknologi yang ada di Indonesia. So, langsung aja kita mulai dari tips yang pertama yaitu teknik dasar. Nah, di teknik dasar ini guys, kita bagi lagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pastikan cahaya yang menerangi objek itu cukup. Nah, cahaya menurut gua adalah sebuah komponen utama dari sebuah foto, terutama foto dari smartphone. Jadi ketika kalian ngambil foto guys dari smartphone, harus make sure kalau cahaya yang menerangi objek itu harus cukup untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kurang cahaya, kamera akan berusaha mengkompensasi dengan menaikkan ISO. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya apa itu ISO ya. Dan itu akibatnya adalah nanti detail fotonya enggak ada guys. Foto jadi soft banget dan terdapat bintik-bintik atau noise. Nah, kalian bisa lihat ini comparison dari foto yang cahayanya cukup dan juga cahaya yang enggak cukup. Oke, poin berikutnya adalah coba memotret dengan angle yang nggak biasa. Nah, setelah tadi kalian dapat cahaya, pas coba cari angle yang menarik nih guys. Nah, rata-rata kita guys mengambil foto setara eye level atau level mata kita memandang. Dan kalau kalian pengen hasil yang lebih unik, lebih kreatif, lebih wah, kita coba tweak sedikit guys sudut pengambilan gambar atau angle kamera kita. Misalnya kalau kita naikin ke atas, itu namanya bird's eye atau bisa juga angle yang lebih rendah ke bawah. Pasti foto kita akan jadi lebih menarik. Oke, poin kita yang ketiga adalah aktifkan grid. Jadi guys, fitur ini terdapat di smartphone Realme C3 ini, dimana itu berfungsi untuk membantu kita dalam mengkomposisi sebuah foto biar jadi lebih bagus. Salah satu komposisi yang paling penting adalah rule of third. Jadi guys, rule of third ini kita bisa mendapatkan komposisi yang akurat supaya foto jadi kelihatan lebih maksimal. Sebenarnya nggak cuma foto doang sih, video juga bisa. Dan terakhir di poin teknik dasar adalah gunakan mode Pro atau mode manual untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, mode Pro atau mode manual ini berfungsi untuk memberikan pengaturan individual setiap parameter dari sebuah kamera. Nah, walaupun masuk di segmen entry level, Realme C3 ini juga udah punya opsi Pro yang bisa kalian pakai guys. Nah, di sini kalian bisa mengatur komponen-komponen seperti ada ISO, ada shutter speed, white balance, autofocus, dan juga exposure value. Nah, untuk penjelasan detail per komponen, kalian bisa cek di layar ini dan juga boleh di-pause kalau kalian pengen baca dengan lebih lengkap. Nah guys, kalau kalian udah ngerti cara menggunakan mode manual, kalian bisa menghasilkan foto-foto yang kreatif nih. Misalnya kalau kita mainin shutter speed yang cepat, kita bisa bikin foto siluet kayak gini di cahaya yang terang. Atau kalau kalian mau main yang sedikit lebih menarik, kita bisa pakai shutter speed yang lambat sekitar 5-10 detik dan menghasilkan light painting kayak gini. Oke, itu tadi guys untuk teknik dasar. Sekarang kita lanjut ke poin kita yang berikutnya. Tips kedua adalah tips untuk foto bokeh atau portrait. Nah, efek bokeh yang dihasilkan oleh mode portrait di smartphone saat ini tuh perkembangannya luar biasa cepet banget guys, dan bisa dibilang mendekati hasil sebenarnya dari kamera profesional. Tetapi banyak dari kita yang menyalahgunakan fungsi efek ini dan membuat efek bokeh dari mode portrait itu terasa dibuat-buat, terasa palsu, dan ya nggak enak dilihat lah.
Nah, kalau dulu fitur ini hanya dimiliki oleh smartphone-smartphone mahal, sekarang di Realme C3 juga udah bisa punya fitur bokeh melalui depth sensor lens yang ada di triple kamera smartphone ini. Oke, kita mulai dari tips foto portrait yang pertama. Tips pertama adalah mendekat. Ini adalah trik yang paling penting dalam foto portrait yang bagus, guys. Yaitu kita harus mendekatkan jarak antara kamera dengan subjek. Minimal kalau kayak foto kayak gini, setengah badan gitulah, guys. Jangan menggunakan mode portrait dari jarak yang jauh karena akan membuat efek portrait yang lebay. Nggak enak dilihat. Lanjut ke poin 2B, yaitu tap pada wajah. Jangan lupa guys untuk tetap nge-tap subjek di layar ponsel untuk mengatur fokus dan exposure atau tingkat keterangannya. Hal ini berfungsi juga untuk membantu hasil cutout dari software di smartphone itu jadi lebih akurat dan lebih rapi. Oke, itu tadi guys tips kita yang kedua untuk foto portrait. Sekarang kita lanjut ke tips yang ketiga adalah untuk foto makro. Nah, di Realme C3 ini udah terdapat lensa makronya. Jadi, apa yang kita harus lakuin guys? Yang pertama adalah dekatkan kamera smartphone ke objeknya. Nah, fungsi dari kamera makro adalah untuk mengambil foto detail dari benda dengan jarak yang sangat dekat. Jadi, kita harus memposisikan kamera dengan sangat dekat ke objek untuk bisa mendapatkan hasil dengan fokus yang baik. Nah, lensa makro yang ada di Realme C3 ini mempunyai titik fokus hingga 4 cm. Deket banget. Jadi, usahakan untuk menyesuaikan jarak objek sesuai dengan kemampuan lensanya. Kemudian untuk lensa makro juga kita jangan lupa untuk perhatikan arah cahayanya. Nah, sama seperti tips awal tadi guys, kita harus memperhatikan arah cahaya karena di lensa makro kita ingin mendapatkan detail yang maksimal dari sebuah objek. So guys, that's it. Itu tadi tips and trick buat kalian untuk memaksimalkan lensa kamera smartphone yang semakin kesini nih semakin banyak ya guys. Semoga tips and tricknya membantu, dan kalau kalian ada pertanyaan boleh dong langsung ditulis aja di kolom comment section di bawah. Dan buat kalian yang tertarik sama Realme C3 ini guys, kalian udah bisa beli smartphone ini di retailer terdekat karena udah di launch resmi tanggal 19 Februari ini. Info lengkapnya gue akan taruh sama harganya juga di kolom deskripsi di bawah, dicek aja di sana langsung. Oke? Thank you so much guys for watching. Jangan lupa juga subscribe ke Best YouTube channel dan hidupin loncengnya buat update konten-konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao.